wahai suamiku, aku akan patuh kepadamu, aku akan setia kepadamu. Apa yang engkau katakan, aku berjanji demi Allah, aku tidak akan keluar dari rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di tempat ini. Salam dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, karib, keluarganya, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan insya Allah syafaat beliau selalu tercurahkan kepada kita sekalian sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Telopani yang dirahmati Allah, kewajiban seorang anak berbakti, patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua inilah sehingga kita ada di atas dunia ini. Seorang bapak adalah kepala rumah tangga, memelihara, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tidak mengenal siang dan malam, tidak mengenal matahari atau hujan, tidak mengenal lelah, dan tidak mengenal sakit atau sehat. Berjuang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Seorang ibu mengandung, melahirkan, merawat, mendidik anak-anaknya sampai mereka dewasa. Apabila seorang anak menikah, khususnya bagi wanita atau perempuan, maka kepatuhan, ketaatan, kesetiaan itu hanya kepada suaminya, lebih utama kepada suaminya dibandingkan kepada kedua orang tuanya. Pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersebutlah suatu kisah, yaitu seorang perempuan atau istri yang salihah, yang patuh, taat dan berbakti kepada suaminya. Sahabat Telopani yang berbahagia, pada suatu ketika seorang suami berjuang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berjuang di medan jihad, mempertahankan kalimat sakral, mengemandangkan kalimat itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ia berkata kepada istrinya, wahai istriku yang tercinta dan tersayang, aku akan pergi berjihad memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum suaminya berangkat, maka suaminya berkata kembali kepada istrinya, wahai istriku,
selama aku dalam jihad, kau jangan kemana-mana. Kau jangan berani keluar dari rumah ini sebelum aku kembali dari medan jihad. Maka istrinya pun menjawab, wahai suamiku, aku akan patuh kepadamu. Aku akan setia kepadamu. Apa yang engkau katakan, aku berjanji demi Allah, aku tidak akan keluar dari rumah ini. Maka berangkatlah suaminya menuju medan jihad. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang utusan dari keluarga wanita yang salehah ini. Utusan itu mengabarkan, wahai wanita yang salehah, ibumu sedang sakit keras. Maka terharulah wanita yang salehah itu, dan kemudian dia menjawab, wahai utusan, suamiku tidak ada di dalam rumah. Suamiku menuju medan jihad. Jadi sampaikan kepada ibuku dan keluargaku, aku mohon maaf, aku tidak bisa datang melihatnya. Maka berangkatlah utusan itu kembali ke keluarga perempuan yang salihah ini. Keesokan harinya datang lagi utusan itu menyampaikan kabar, wahai wanita yang salihah, ibumu sudah meninggal dunia. Ibumu sudah tidak ada di dunia ini. Maka untuk terakhir kalinya, saudara-saudaramu minta engkau melihat ibumu sebelum dia dikuburkan. Dengan tangis yang begitu keras, air mata menetes di pipinya. Kemudian dia berkata, suamiku belum pulang. Karena dia berpesan kepadaku, jangan engkau keluar rumah sebelum aku pulang ke rumah. Maka si utusan itu kecewa. Utusan itu kesal dan marah. Maka ia kembali ke keluarga wanita yang salehah ini. Dan utusan itu pun langsung menemui Rasulullah SAW menyampaikan masalah yang dia alami. Wahai Rasulullah, aku kecewa, aku kesal, dan aku marah kepada seorang perempuan, seorang wanita yang salihah. Ibunya sakit sampai meninggal dunia. Dia tidak mau datang melihatnya. Rasulullah bertanya, mengapa? Utusan itu menjelaskan, karena suaminya tidak ada di rumah. Suaminya di medan jihad. Suaminya beramanah kepadanya atau berpesan kepadanya, sebelum aku pulang atau kembali dari jihad, engkau jangan keluar rumah. Maka Rasulullah pun tersenyum sambil berkata, dosa ibunya dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa ibunya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga, karena dia memiliki seorang anak yang salehah, yang berbakti kepada suaminya, taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Sahabat Tolopani yang berbahagia, demikianlah kisah ini sebagai inspirasi bagi wanita-wanita zaman sekarang, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.